Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Rumpot. Udah lama banget nih saya tidak ikut serta karena agak sibuk lumayan lah. Di sini gue memperkenalin ya keluarga baru juga lah. Mungkin episode sebelumnya ada keluarga baru, satu cewek, sekarang satu cowok. Jangan senyum-senyum dong. Iya. Boleh memperkenalkan diri dong. Namanya siapa ya? Kayak pernah ngeliat dah. Harusnya tuh gue memperkenalkan lu nih Bang. Dulu yang bener dong. Bener ini, gue memperkenalkan lu. Karena kenapa? Nama gue itu kan masih ada baru nih, masih anget nih dia. Oh iya, ada iya beberapa bener episode ya. sebelumnya Iya, ya. iya. Buat yang tahu, nama gue Wicak Tebo. Dan di samping gue pasti udah pada lupa Bang. Siapa nih lu? Udah terlalu lama kayaknya. Iya, Nama saya Bang Hendra sebutannya. Bang Hendra. Oke, berarti kita berdua bareng ini ya. Perkenalan diri masing-masing nih ya. Oh iya. Gue Wicak Tebo. Gua Bang Hendra. Welcome back to Rumpot. Ya gimana gua nggak memperkenalkan lu. Lu tuh hadir di episode-episode awal gitu. Masa ya narasumber, kan dulu gua narasumber ya. Gue sebelumnya narasumber. Masa narasumber sama host jumlahnya cuma 2 biji. Gua 3 episode, lu 5 episode dari 24 episode coba. Gua mau jawab sih, males sih Bang. Ya udah nggak usah dijawab. Karena terlalu panjang sih jawabannya. Tapi kayaknya lu lagi pusing banget Bang. Gua sebenarnya sih sedikit pusing gua. Kenapa? Pengen Apalagi? kaya Bang. Pengen kaya gua. Hah? Pengen kaya. Ya elah Bang. Cari Kerja. gimana? Ya. Gitu. Udah Tahu. kerja mulu. Lu kalau pengen kayak cepet gampang Bang. Ada cara gampangnya Bang. Caranya gimana Bang? Pesugihan. Jadi pesugihan ini itu adalah cara cepat bagi kalian nih. Lu deh. Kayaknya lu bagi lu yang lagi kesulitan keuangan. Sulit sih enggak Bang. Apa? Cuma ada kurang dikit aja. Iya, kayak gitulah pokoknya. Dan pesugihan itu asal kata dari bahasa Jawa sebenarnya. Oh gitu Bang. Pesugihan, sugih artinya kaya. Maksudnya pesugihan itu untuk ya mencari kekayaan gitu. Sugih itu artinya kaya dalam bahasa Jawa gitu. Dan ada beberapa cara, ada beberapa alternatif, ada beberapa obat. Oke. Kita bisa melakukan pesugihan. Oh, banyak dong caranya. Banyak. Caranya gimana tuh Bang? Boleh kasih tahu nggak? Boleh dong. Boleh dong. Boleh Oke. dong. Gue ngasih tahu apa ya? Sebenarnya paling umum sih ya, yang paling umum di kalangan masyarakat tuh, lu tahu babi ngepet nggak sih? Tahu lah. Tahu kan? Babi ngepet kan yang katanya gesek-gesek. Ya, Ya, konon katanya emang gesek-gesek. Tapi lu tahu nggak? Kalau babi ngepet itu, nih buat sahabat rumput, babi ngepet itu sebenarnya ada literasi yang menyebutkan babi ngepet itu sudah ada dari zaman Majapahit, karena ditemukan artefak Majapahit itu berupa celengan berbentuk babi. Masih diasumsikan, tapi itu masih bisa dikesampingkan literasi tersebut, kayak gitu. Nah, tapi menurut ada salah satu indolog dari Belanda, namanya Drewes. Nah, Drewes, nah pokoknya itulah ya. Drewes. Nah, dia itu menyimpulkan bahwa di Hindia Belanda itu ada namanya fenomena likantropi. Likantropi itu perubahan manusia menjadi hewan. Oh. Kalau di Eropa tuh namanya, kalau tahu werewolf gitu kan, manusia serigala. Oh iya. Kalau melihat bulan. Nah ini mirip-mirip sebenarnya. Terus kalau Harry Potter tuh ada julukannya tuh Animagus. Sukuming ya. Aduh, gua tahu. Aduh, gua tahu lagi. Nggak tahu kan? Ada. Tahu dong gitu. harusnya. Ya, Jadi transformasi manusia menjadi hewan gitu. Itu fenomena likantropi kayak gitu. Nah, kalau kata Drewes nih, dia tuh menyebutkan ada 3 fenomena likantropi itu atau animagus, yaitu nyegik, sebenarnya nih ya, nyegik, terus ada ngipri sama ngetek. Nyegik itu babi, berubah menjadi babi. Ngipri itu ular dan ngetek itu kera, monyet. Monyet. Berarti semua hewan ya? Iya ada. Kok monyetnya kencang banget ya? Gitulah, kayak gitu. Nah, tapi fenomena ngepet ini sebenarnya, ngepet itu berasal kata dari ngopet.
Ngepet tuh dari ngopet. Ngopet itu juga sebenarnya fenomena gaib juga, fenomena sihir juga. Tapi sebenarnya ngopet itu tidak mengharuskan dia berubah jadi babi. Oh. Jadi yang berubah jadi babi itu sebenarnya geek kayak gitu. Tapi di kalangan namanya orang kita nih, orang Indonesia ya. Jadi menyamaratakan sebutan itu karena mungkin lebih gampang sebutan ngopet kali ya. Akhirnya berubah menjadi ngepet. Nah, itu. Makanya kalau apa nih orang-orang yang agak-agak ngeselin tuh, tuh ngepet. Oke. Gesek-gesek. Gesek-gesek. Nah, tapi nih ini yang beredar secara umum, berita-berita secara umum dan mungkin ada literasi atau video-video yang menyebutkan atau menceritakan ngepet ini, itu biasanya dia itu dilakukan oleh 2 orang. Oke. Berarti metodenya 2 orang nih? Dilakukan oleh 2 orang. Yang umum biasanya itu dilakukan oleh 2 orang. Yang orang yang pertama itu yang jadi babi. Dia yang jadi babi nih, ngepet untuk berubah. Nah, medianya adalah biasanya itu dia menggunakan kayak ini udah ada banyak di video-video atau film-film kayak gitu ya. Dia ngerudungin apa bahasanya? Ngerudungin. Jadi kredongin badannya itu pakai kain hitam yang udah dikasih jampe-jampe gitu, udah dikasih mantra-mantra. Si yang berubah jadi babi. Berubah jadi babi gitu. Nah, yang kedua orang yang jaga lilin. Itu udah umum banget sebenarnya, informasi umum yang semua orang pasti tahu lah ya. Semua orang ya kebanyakan orang pasti tahu gitu. Babi ngepet tuh kayak gitulah. Proses babi ngepet tuh kayak gitu. Jadi yang orang yang kedua ini dia yang ngejaga lilin di base camp lah gitu. Jadi ada sesaji di sampingnya. Biasanya tuh ditaruhin sesaji di sampingnya kayak bunga-bunga, kembang 7 rupa, terus telur dan lain-lain. Nah, di tengah tuh ada wadah. Biasanya dikasih wadah baskom air, terus di atas ada wadah baskom, terus di atasnya ada lilin, ada lilin gitu, ada di sebuah tatakan kecil gitulah. Kalau yang di film yang pernah gue lihat ya. Film-film. Ya, nah itu lilinnya itu buat nandain si orang pertama nih, si orang yang jadi babi. Iya, babi. Si orang yang jadi babi. Tapi ini serius, si orang yang jadi babi itu menandakan kalau apa sebutannya ya? Apinya ini sebagai alarm. Gitu. Oh, alarm kode. Alarm kode. Jadi kalau apinya ini dia diem, berarti orang itu aman. Oke. Kalau dia goyang, ya, goyang-goyang nih, kejut-kejut tuh api, dia goyang. Kejutnya kok gitu sih? Iya, goyang-goyang. Dia itu si yang menjadi babi itu sedang dalam kesulitan atau trouble gitu. Dikejar warga atau lagi panik kayak gitu. Nah, tuh kalau ditiup tuh apinya, babinya ngilang tuh. Ngilangnya berubah manusia apa bagaimana? Ngilang aja gitu. Ke base camp? Bisa ke base camp, bisa ke mana gitu. Ya gue kurang tahu lah ya, gue gak pernah jadi babi juga. Jadi babi. Gue gak pernah jadi babi juga, tapi serius. Nah, kalau ini nih yang tadi menurut Drewes itu, menurut Drewes itu dia sebutannya sebenarnya nyegik. Gitu. Buat yang tahu namanya nyegik gitu. Ya kan itu sebenarnya dari bahasa Sunda sih sebenarnya nyegik. Nyegik itu bahasa Sunda. Kan ya mungkin kan babi yang nyegik. Emang gitu ya bunyi? Enggak tahu juga. Lu enggak support amat. Ngeblek. Support ke. Ya gua gimana? Lu mungkin udah pernah jadi babi juga kali? Belum. Gua ya pikiran aja. Gitu. Nah, itu biasanya proses ngambil duitnya tuh. Itu biasanya gesek-gesekin tembok rumah orang. Terus juga sebenarnya gue baru dapat fakta baru sih sebenarnya. Gue baru dapat fakta baru tentang sebenarnya sejarah, bukan sejarah ya. Kayak ada satu literasi dari si Drewes ini juga yang menceritakan ada dua cerita yang menceritakan tentang babi ngepet ini, proses sejarahnya babi ngepet ini. Yang pertama, nah gue bacain karena gue baru nemu, jadi gue bacain aja nih. Buat sahabat rumput nih. Jadi menurut Drewes nih, jadi ada 2 literasi, ada 2 cerita yang menceritakan tentang asal muasal, benar-benar asal muasalnya dari si babi ngepet. Gitu. Yang pertama nih gue ceritain pendek aja ya. Jadi dulu hidup seorang jelata rakyat miskin gitu, bernama Sutakarja.
Dia tuh udah pusing lah, ibaratnya udah pusing. Kayak gua. Ya, ini kayak lu nih, kayak gitu udah pusing, lu kan iniin ke gua kan, Iya. curhat ke gua. Nah, gua sebagai dukun. Iya. Nah, si Sutakarja ini dia tuh akhirnya pergilah ke sebuah gunung gitu. Terus menemui kiai yang namanya Kiai Jamenggala. Oh. Nah, di situ Sutakarja itu diminta sama Kiai Jamenggala ini untuk menikahi salah satu putrinya. Oh, enak Gitu. dong. Iya, enak makanya. Nikah. Dinikahin, suruh nikahin salah satu putrinya. Nah, akhirnya si Sutakarja ini dia memenuhi permintaan si Kiai. Akhirnya dia hidup dengan harta berlimpah, terus pakaiannya bagus, makanan enak lah pokoknya. Nah, sampai suatu saat sebenarnya si Sutakarja ini dia udah punya istri dan anak. Oh. Sampai suatu hari dia tuh merindukan istri sama anaknya. Oke. Oke kan? Terus akhirnya dia mengunjungilah istri dan anaknya yang lama. Tapi itu udah nikah sama yang anak kiai itu? Udah, jadi sebelum dia menikah sama anak kiai, itu dia sudah menikah sebelumnya gitu. Jadi akhirnya ditemuin lah istri sama anaknya gitu. Nah, tapi ketika dia mau masuk rumah, dia diusir. Sama istrinya? Sama istri sama anaknya. Nah, menurut pandangan dari si istrinya, akhirnya setelah mereka ketemu lagi gitu. Nah, jadi si Sutakarja ini itu menyerupai babi. Iya, jadi dia jadi babi. Dia kayak mau masuk ke dalam rumah, makanya diusir sama istrinya. Oh, menurut pandangannya dia babi. Istrinya, nah akhirnya si Sutakarja ini kembali ke gua untuk nemuin istrinya ini, istrinya si Page ini kan. Terus akhirnya sama istrinya bilang, udah kamu ke rumah temuin istri kamu, tapi pakai baju yang lama. Baju pertama kali ketika dia pakai nemuin ke gunung itu, ke gua itu. Nah, terus akhirnya dia pulang ke rumah istrinya, bener. Oh, normal. Kelihatan lah. Si istri sempat cerita, kemarin aku ngeliat babi masuk ke rumah. Padahal dia. Nah, sampai satu malam, dia mimpiin si istrinya Pak Kiai ini. Oh, yang di gunung itu? Kita sebut namanya Jennifer lah. Oke, Jennifer. Biar gampang aja lah ya. Dia mimpiin Jennifer nih. Dia mimpiin Jennifer. Nah, pas mimpiin Jennifer, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Jennifer nih. Untuk ngeliatin, mau nengokin si Jennifer. Tapi setelah kembali ke Jennifer, akhirnya si istrinya itu, si Sutakarja ini, besoknya ditemukan meninggal di ruang tidur tempat dia tidur sebelumnya gitu. Jadi intinya mungkin ya bahasa kasarnya dia sudah menyerahkan diri untuk menjadi budaknya si istri yang kedua, Jennifer ini gitu. Nah, ada cerita keduanya. Kalau cerita sebenarnya hampir mirip ya, kayak cerita kedua yang cerita pertamanya ini. Nah, kalau ini namanya beda, bukan Sutakarja, namanya Sumarja. Nah, kalau si Sumarja ini bedanya adalah dia tuh terlalu serakah, dia pengen kaya. Dia tuh pengen kaya gitu. Nah, akhirnya dia ninggalin istri dan anaknya itu buat ke gua gitu. Nah, terus dia akhirnya menikahi si putri babi ini nih. Iya, gitu. Pokoknya literasinya sebenarnya hampir-hampir mirip. Cuma dia bilang nih, si Sumarja sama istri yang di rumah. Istri yang pertama. Jangan kaget ya, nanti setiap malam Selasa Kliwon ada wanita datang ke rumah. Nah, itu dia ada wanita. Benar, setiap malam Selasa Kliwon itu, Selasa malam atau malam Selasa Kliwon dia datang ke rumah, itu bawa sekantung uang. Gitu. Ya itu sebenarnya salah satu cerita dari literasi yang gue dapat sih dari ini ya, dari beberapa sumber gitu. Dan sebenarnya kayak fenomena tadi gue bilang likantropi, menurut Drewas ini fenomena likantropi udah bukan hal yang tabu sih, terutama di Pulau Jawa ya, untuk berubah jadi binatang. Babi gitu. ngepet ya, berarti siluman ya? Siluman bang, siluman itu bisa dikatakan setengah manusia, setengah jin, atau manusia yang menjadi jin, kayak gitu. Oke, informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hendra.
Nah, ada juga nih Bang, info. Mungkin banyak juga di kalangan umum kalau tadi kan babi ngepet. Nah, kalau tahu, kan gue mau sing info tadi. Kan lu yang pusing. Kan gue juga dapat info dari orang. Oh iya, dari info yang ada di sini. Pesugihan tuyul tahu Bang? Tahu. Tahu lah. ya, tahu banget Bocah, ya. bocah kecil, Iya, botak. memang benar. Secara umum orang mengetahui bahwa tuyul ini makhluk astral yang digambarkan sosok anak kecil botak. Ya, gue sih nggak pernah ngeliat ya. Lu udah pernah liat belum? Fenomenanya gue pernah dengar dari orang-orang sekitar. Oke, denger doang kan. Iya. Dia kan makhluk yang bisa mencari uang katanya Bang. Katanya. Katanya. Itu menurut orang-orang yang pengen kaya secara instan lah. Iya, Iya benar. kan? Kan kalau lu kan tadi versinya ngepet, kalau ini versi untuk bocah. Iya, Tuyul dong. bocah kecil. Ngajarin Iya. nggak bayar emang. Iya. Tapi buat ngedapetin kenikmatannya itu ada konsekuensinya Bang. Apa tuh? Jadi biasanya kan kalau didengar-dengar orang itu kalau kita miara tuyul, si pemiara ini netein ya? Ya. Bahasa kasarnya netein atau menyusui lah, bahasa enaknya menyusui. Menyusui. Kalau bahasa kita netein. Ya. Bener gak sih? Sama aja dong. Nggak kasar kan netein ya? Ya, ngenyot. Ya udah. Ada caranya juga Bang kalau lo mau miara tuyul. Pertama, calon majikan harus memberikan uang tebusan Bang kepada dukun si penjual tuyul. Oh. Jadi ternyata ada perjual beli nih Bang. Yang kedua, wajib menyediakan tumbal dari keluarga Bang. Tumbal dari keluarga. Perempuan yang tadi gue bilang. Oh, wadon ya. Wadon. Buat apa? Buat netein. Nah, itu Bang. Berarti kemungkinan besar istri lah ya. Bisa lah istri. Dan itu nggak bisa diwakilin Bang ternyata. Kayak pembantu gitu nggak bisa? Nggak bisa. Nah, tuyul yang udah diadopsi ternyata nggak sembarang ngambil uang Bang. Jadi kalau versinya tadi lu babi ngepet, itu kan satu trip. Ya. Si tuyul ini enggak. Beda. Nah, menurut info itu tuyul kalau dibilang uangnya warna biru atau 50.000, dia akan ngambil yang segitu. Oh, berarti infonya biru, ambil yang biru gitu ya? Iya. Kalau hijau, merah. Walaupun seandainya dia mau nyomot, ada yang merah, tapi menurut majikannya atau si pemelihara itu bilangnya biru, ya biru. Jadi dia nggak sembarangan ngambil seadanya gitu, nggak bisa. Itu menurut info sih Bang, kayak ya harus warna biru ya biru, warna merah, warna hijau. Dia tidak bisa ngambil sembarangan uang. Dan kontrak yang berjalan ini antara majikan dan tuyul adalah seumur hidup Bang. Resikonya itu. Berarti kontrak mati. Kontrak mati. Kalau melanggar kontrak itu atau si majikan itu udah nggak mau menyusui, itu melanggar kontrak Bang. Akibatnya si tuyul itu marah dan akan mengambil seluruh harta yang udah pernah dibantu sama si tuyul. Dan konsekuensi lainnya itu mengakibatkan juga keturunannya bisa menjadi miskin 7 turunan Bang. Banyak konsekuensinya ya? Banyak ya? Banyak banget. Lebih banyak daripada ngepet. Iya, kayaknya gue ke lu deh. Dibanding tuyul ya? Ada nih Bang caranya untuk menangkal tuyul biar nggak curi uang kita. Betul. Ada Bang, kan kita nggak tahu ya tetangga punya tuyul apa kagak ya. Benar. Itu kan kita nggak tahu juga. Tapi kalau tuyul kagak mungkin tetangga, pasti orang jauh. Lah siapa tahu Bang? Oh iya benar. Emang lu tahu? Oke, next. Karena tuyul ini sifatnya anak-anak dan suka main, jadi cara menangkal tuyul dengan cara taruh kaca atau kacang hijau di tempat menyimpan uang. Dimainin kali itu ya? Biar, oh iya, jadi biar dia dimainin gitu. Iya, jadi dia kayak nggak tertarik sama uang kan. Anak kecil kan nggak tertarik sama uang, pasti mainan. Iya. Setahu gue sih ya, tapi kayaknya ada sih anak duit. Iya, buat pengalihan perhatian kan ya. Gue juga pernah dengar sih beberapa cara untuk mengalihkan si tuyul ini. Sebenarnya bukan menangkal ya, benar mengalihkan perhatian si tuyul ya. Iya. Jadi ada yang pernah cerita ke gua tuh, jadi lu taruh, kalau memang lu ngerasa, oh ada yang hilang nih, duit suka hilang gitu, duit maksudnya entah di kotak, entah di dompet gitu suka hilang. Coba lu taruh baskom di depan rumah, di depan pintu gitu. Baskom dikasih yuyu gitu. Yuyu.
kepiting iya, tahu, kepiting kali. tahu. Ya, yuyu gitu. Dikasih yuyu gitu. Nah, konon katanya kalau misalkan dikasih yuyu itu tuyul tuh jadi mainin yuyu itu di Mainin depan. itunya, berarti Iya. nggak ngambil dong. Iya, jadi kayak mau mainin gitu. Karena kan gitu. balik lagi sifat anak-anak. Ya. Iya. Anak-anak kan nggak ada yang duit. Yang doyan duit kan aki-aki. Tapi bisa juga disuruh minta duit. Bisa, anak-anak mah. Ya bisa, anak gua aja kalau minta jajan kan, "Bo, beliin jajan." Lu minta duitnya sama ibu. Ayah dong. Iya, kan dia minta jajan ke gua. Terus gua bilang, "Itu minta duit sama ibu." Gitu. Lu gampang disuruh-suruh anak-anak. Tapi lu Bang, lu tahu nggak? Karena berkembangnya informasi, gua dapat info baru lagi nih. Oke. Lu tahu nggak? Berkembangnya informasi, terus makin maraknya, masifnya dunia digital. Sekarang tuyul ada lu di online bank. Beneran lu nggak percaya, nanti gua kasih screenshotnya nih. Ada nih pokoknya di aplikasi online jual beli online ada nih yang oren pokoknya. Pesugihan satu pasang tuyul putih korin tidak bisa ditangkap. Beneran nanti gue screenshotin. Ada lagi masih di aplikasi oren. Itu jalur jual beli kan online. Ini loh, jalur cepat, tidak tumbal, tidak netek, ritual 3 jam, pesugihan tuyul putih. Oh, mantep gak tuh? Berarti ada tuyul hitam dong? Ya ada, mungkin tuyul hitam, tuyul putih. So mateng ya? Ya itu, ininya aja, sekena-kenanya. Ada lagi Bang. Satu lagi, informasi yang pasti membuat lu, kalau yang info yang ini nih, informasi satu nih, makin membuat lu pengen Bang. Kok lu jadi menjurus banget nih ya? Iya, makin membuat lu pengen melakukan pesugihan ini Bang. Ada namanya pesugihan Nyiblorong Bang. Waduh. Ada pesugihan. Tahu nggak lu Nyiblorong? Tahu Bang. Jadi kalau dalam bukan legenda Indonesia ya, jadi ada beberapa artikel yang menyebutkan Nyiblorong itu merupakan salah satu legenda lah. Ya bisa dibilang legenda. Dia tuh salah satu anaknya Nyi Roro Kidul. Oh gitu. Yang akhirnya diangkat sebagai panglima. Wih, panglima besar dong. Panglima, dia yang tugasnya narik-narikin pasukan, yang nganyut-nganyutin gitu. Nah, tapi ada cerita juga yang menyebutkan kalau dia itu merupakan putri sebelumnya. Putri, namanya Nimas Dewi Anggatri. Oke. Jadi dia itu pokoknya dengan segala polemik, gue nggak membahas soal si Nyiblorong ini secara detail. Karena mungkin nanti kita akan bahas Nyiblorong ini secara detail kan ya Bang? Bisa. Nah, dia ini ditarik oleh Nyi Roro Kidul sebagai panglima di pasukannya. Gitu. Laut kan Bang ya? Di laut Bang. Di laut. Selatan kan? Dan Nyiblorong ini punya ciri-ciri tuh kayak dia tuh cantik Bang. Secara physically dia cantik. Jadi emang ya idaman-idaman pria lah gitu. Jadi dia tuh dari parasnya, maksudnya parasnya tuh dia cantik, terus dia memakai gaun hijau dan di gaunnya itu ada pernak-pernik apa sebutannya? Yang pernak-pernik yang kayak pernak-pernik itu loh. Ini yang buat kerudungan ya? Iya, yang ada pernak-pernik itu bentuknya emas gitu. Nah, yang si pernak-perniknya inilah yang sebenarnya itu berwujud ular. Jadi dia setengah ular. Jadi bagian dari pinggang sampai ke atas itu dia manusia. Dan dari pinggang ke bawah dia tuh ular. Dan yang pernak-perniknya tadi emas itu merupakan sisiknya dia. Gitu. Jadi ritualnya itu ini nih. Kalau bisa bicara bahas ritualnya, gue yakin lu makin pengen Bang. Jangan dong. Makin pengen kayak. Iya. Jadi ritualnya itu adalah bersetubuh sama dia. Ular, kan? coy. Ular. Tapi di pandangan lu, di depan mata lu tuh bukan ular. Cewek. Si Nyiblorong ini. Gitu. Ayo. Jadi dia tuh buat sahabat Rupot, jadi Nyiblorong ini dia tuh mempunyai ritual itu bersetubuh dengan si laki-laki gitu. Jadi yang mau kaya nanti setelah bersetubuh dia itu akan meninggalkan sisiknya yang berupa emas gitu. Nah, terus
Uh, si laki-lakinya, si Hmm. laki-lakinya itu dia tuh kalau berhenti dia nih, kalau dia berhenti untuk membuat perjanjian sama Nyi Blorong, Hmm. dia bakal meninggal dan akan menjadi antek-antek atau anak buahnya Pasukannya. pasukan di Laut Selatan. Resikonya itu. Resikonya seperti itu. Pokoknya siapapun laki-laki Hah? yang melakukan pesugihan ini, Hah? itu kalau dia mengakhiri kontrak atau kontrak itu sudah habis, dia akan ditarik ke Laut Selatan Berarti jadi pasukannya. untuk jadi anak buahnya, untuk jadi anak buah di sana gitu. Dan sebenarnya kontrak ini bukan cuma bisa dilakukan oleh laki-laki Bang, tapi perempuan juga bisa. Oh gitu. Jadi perempuan dia harus menyediakan laki-laki. Maksudnya gimana, Bang? Kalau misalkan perempuan, dia harus menyediakan laki-laki Untuk Nyi Blorongnya. Nyi Blorong. Oh. Dan si laki-laki ini harus memenuhi kebutuhan seksualnya si Nyi Blorong gitu. Dan tapi nih, ada tapinya nih. Oke. Tapi dia hanya berlaku, kontraknya itu hanya berlaku selama 40 hari. Jadi selama 40 hari nanti laki-lakinya itu ganti. Oh, berarti ganti-gantian. Ganti-ganti terus selama 40 hari gitu. Jadi selama 40 ya sampai 40 sampai 41 hari itu dia ganti pasangan, dia ganti lagi tuh. 40 ganti, nah, misalkan 40 hari ini lu 41 hari lu Joni, jangan gua. Oh, jangan. Jangan. Gua mending kontrak sendiri, enggak usah diwakili. Gua juga. Joni besok Bambang. 41 hari selanjutnya Bambang. Mamad. Mamad. Iya. Nah, itu semua setelah 41 hari laki-laki itu bakal meninggal dan ditarik sebagai anak buah di Pantai Ratu Selatan. Nah, gitu. si perempuannya selamat. Kontrak? Si perempuan selamat selama dia memenuhi kontrak. Kalau dia sampai nggak memenuhi kebutuhannya ini, kontraknya ini, nah perempuannya yang ditarik ke sana. Intinya sih dia tuh pesugihan paling enak mungkin ya. Kalau dibilang enak sih, iya. Kalau dibilang enak nih, iya. Tapi gue agak bingung juga ya, gimana cari lubang ularnya? Kata lu kan berbentuk orang kalau kita lihat. Iya kan kalau kita kasat mata gitu. Karena ada beberapa case dan beberapa cerita juga yang dia pernah mempergoki. Pokoknya ada salah satu keluarga mempergoki si suami atau bapak gitu di kamar yang biasanya tuh kamarnya itu dia di ini Bang. Jadi ada kamar khusus gitu. Oke. Jadi di satu rumah dia pasti ada satu kamar khusus. Untuk orang-orang yang pesugihan itu? Iya, jadi misalkan gua nih pesugihan di rumah nih. Iya. Misalkan. Nah, ada satu ruangan itu memang dikhususkan untuk pertemuan dia mungkin ya. Pertemuan gua sama si Nyi Blorong. Nah, jadi nggak boleh ada yang masuk kamar itu. Dan kalau ada yang masuk ke kamar itu dan lagi proses persetubuhan atau lagi proses ritual, dia bakal ngelihat mungkin tadi kalau ibaratnya gua, dia ngelihat gua bakal dililit ular gitu. Aduh. Itu jadi dari sudut pandang kasat mata lain, orang lain gitu. Siapa yang mau? Nggak usah deh. Kan kaya. Masa ular lawan ular? Ngelilit dong. Oke Bang, yang terakhir nih Bang, infonya Bang. Jangan bilang terakhir dong, buru-buru amat. Iya. Agak lama-lamain dikit dong. Kalau kelamaan ribet. Namanya pesugihan bulu genderuwo. Lu pernah denger gak? Pernah. Bulu genderuwo. Pernah ya? Iya, pernah denger aja. Pernah dengar. Nah, deskripsinya kan akan dijelaskan oleh Bapak Hendra. Memang pesugihan ini jarang didengar juga Bang. Tapi pesugihan ini masih eksis terutama di daerah seputar perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi untuk kalangan Jakarta atau manapun itu mungkin kurang lah ya. Mungkin kalau pertengahan Jawa Tengah sama Jawa Timur orang udah ngerti lah pesugihan ini. Oke, fine. Pesugihan ini Bang dilakukan ritualnya lewat pohon. Namanya pohon gayam. Gayam. Pernah dengar ya? Ada sayur gayam. Itu bayam. Oh iya. Maaf. Gampar lu. Jadi si orang yang melakukan pesugihan ini datang ke namanya pohon gayam, terus dia menyiapkan sesajen. Sesajennya itu ada kayak ayam cemani, terus kayak minyak mistik, sama terasi dan lain-lain lah yang berupa aneh-aneh sih ya menurut gua. Nah, saat di bawah pohon gayam,
ritual harus membakar terasi, Bang. Makanya tadi gue bilang ada terasi kan. Iya. Biar Untuk bau-bau ya. mengundang kali ya. Oh, terasi ngundang ya? Ngundang, kalau bau-bau bau-bau kayak gituan kan dia memang mengundang. Bau terasi, bau ikan Oh. asin gitu. Makan gua. Nah, ritual ini juga ya adalah pasti baca-bacaan mantranya. Itu udah pasti dong, kan nggak mungkin lu datang ke pohon gayam, terus lu bakar tuh terasi, lah bau. Iya. Iya kan, Iya. pasti otomatis kan ada mantra-mantranya. Bila ritual ini diterima, Bang, maka si genduro itu akan muncul. Dan kalau memang udah nongol, si pelaku pesugihan ini harus semakin keras membaca mantranya, Bang. Kagak boleh kabur. Oh. Itu, Bang. Paham kan lu? Paham dong. Maksudnya gue? Iya. Kali lu mau kaya kayak gue. Jika genderuwo menerima persembahan itu, maka yang akan dilakukannya adalah menginjak kepala ayam cemani, Bang. Yang disiapkan sampai ayamnya mati, lalu makan. Itu. Saat sudah selesai makan, si genderuwo, maka genderuwo akan memberikan bulunya ke si pelaku. Si pelaku habis makan, genderuwonya habis makan, baru si pelaku nih dikasih bulunya gitu ya. Dalam bahasa yang lebih sederhana sih, jika persembahan diterima, maka ayam cemani akan berubah menjadi bulu-bulu genderuwo. Itu dalam bahasa sederhananya. Iya. Tuh, sama sih kayak tadi. Pelaku pesugihan harus segera mengakhiri ritualnya, Bang. Lalu memasukkan bulu-bulu ke dalam kantong kain mori warna putih, kain mori. Kain kafan, dan membawanya pulang. Jadi kayak dikasih, ya udah buru-buru langsung pulang. Udah kelar ya. Udah kelar. Dan pada saat pulang ke rumah dipastikan salah satu keluarga pelaku pasti tiba-tiba akan meninggal. Berarti tumbalnya keluarga salah satu. Keluarga yang meninggal mendadak itu akan meninggal dengan kondisi kepala gepeng, persis seperti ayam cemani yang diinjak oleh genderuwo. Iya, jadi si ayam cemani itu gambaran dari si keluarga keluarga yang meninggal itu gambaran dari ayam cemani yang diinjak tadi. Itu. Setelah itu kekayaan akan datang dengan cara yang tidak wajar, Bang. Dan ternyata bulu genderuwo itu hanya berstatus pinjaman sementara. Suatu saat genderuwo akan datang untuk meminta bulu itu dikembalikan, Bang. Oh, dikembaliin. Jadi mungkin udah dikasih, yang nggak tahu kapan waktunya, dia datang lagi minta itu bulu mungkin, Bang. Iya. Paham kan ya? Iya. Kalau bisa dipasang lagi bulunya? Bisa, Bang. Bisa. Pakai lem power dulu. Iya udah. Kalau bulu itu menghilang, maka pelaku akan langsung jatuh miskin. Berarti sementara ya? Sementara sifatnya. Iya, karena semua ini hanyalah titipan Allah. Lanjut, Bang. Bila pada saat pelaku pesugihan meninggal, tapi bulu yang dipinjamnya belum sempat dikembalikan, maka bulu genderuwo itu akan muncul di dalam mulut pelaku pesugihan bulu genderuwo itu. Ih, anjir. Gitu. Berarti pas meninggal keluar bulu ya? Iya, ada bulunya gitu. Itulah kenapa biasanya bila ada orang meninggal, pada jenazahnya di dalam mulutnya tiba-tiba ditemukan banyak sekali bulu seperti rambut panjang, maka bisa diduga orang itu adalah pelaku pesugihan bulu genderuwo. Berarti udah ketahuan cirinya ya ketika dia meninggal. Kalau lu meninggal ada bulu-bulu, berarti lu pesugihan ini, Bang. Bulu genderuwo. Bulu genderuwo. Cuma ya kan balik lagi tadi yang gue sebut ya, tidak spesifik bulu mana. Iya. Gitu. Cuma kalau di mulut kan. Kalau bulu kan lu paham lah ya. Ya, oke. Ya itulah cerita-cerita macam-macam pesugihan yang tadi gue bilang, Bang, untuk kita memperkaya diri, Bang. Pokoknya duit, uang duniawi. Terus, karena gue lagi pusing. Tapi ada juga, Bang, sebenarnya cara lain, bukan cara lain ya. Kayak ada sebenarnya yang nggak tertulis lah ya. Jadi kayak ada, lo tau nggak sih kayak ada kandang bubrah kayak gitu. Yang sebenarnya kali ini tanpa media ya. Kan kalau tadi yang kita sebut tuh ada medianya semua. Tadi babi ngepet, terus ada tuyul, terus ada nyiblorong, terus ada bulu genderuwo kan. Nah, ada kayak lu tahu namanya kandang bubrah. Kandang bubrah itu ketika lu
si pelaku pesugihan ini, Hah? dia tuh harus merenovasi rumahnya terus-terusan. Makanya kalau lu ngelihat ada satu rumah, terus dia renov nggak kelar-kelar Hah? selama bertahun-tahun, tapi dia makin kaya, dia makin itu. Nah, itu ada indikasi dugaan dia melakukan kandang bubra. Dan biasanya tumbalnya itu dari keluarga atau pekerja-pekerja proyek. Dan sebenarnya ada beberapa rumah ya yang diduga pelaku kandang bubra ini. Ya gue nggak usah sebut lah ya. Jadi memang ada beberapa rumah. Kalau misalkan dicari di internet pun banyak gitu. Dugaan-dugaan rumah ini itu punya si pelaku kandang bubra. Lo ada lagi nggak bang info yang membuat kita makin kaya duniawi gitu? Kalau di gua sih ada. Apa tuh? Nah, kalau ini mungkin nggak terekspos juga di media ya bang. Dulu jadi di daerah gue itu ada yang dibilang namanya gegok. Mungkin gua nggak tahu lah, orang-orang mungkin asing juga ya bagi sahabat rumput nama gegok. Gegok itu apa sih? Iya, tapi kalau menurut orang sekitar bentuknya itu ya anjing, tapi kayak babi gitu bang. Oh, ini jogres. Bahasa Digimon. Iya. Jadi gue sedikit cerita aja ya bang ya. Karena berhubungan ini di kampung gue sendiri bang. Tragedinya. Kampung gue daerah sini lah. Tempat tinggal lah ya. Tempat tinggal gue masih SMP lah pada saat itu. Jadi pada saat itu memang kita kayak seminggu 2 minggu itu ngalamin kayak orang yang miara kambing itu pada mati mendadak bang. Itu mati mendadak. Dan berawal kayak orang mikirnya mungkin virus atau apa ya, ternyata enggak. Karena setiap yang mati itu kayak ada bekas gigitan. Itu gue inget banget, bekas gigitan. Dan terakhir kita penelusuran. Tapi ada yang ngelihat si kambing ini digigit? Nah terakhir ada salah satu tokoh juga sih bang, ibu-ibu. Dan memang kambingnya terakhir dia di depan banyak gitu. Siapa namanya? Ya itulah. Sebutin dong namanya. Almarhumah bang. Oh iya. Jadi terakhir Bu Haji itu yang ngelihat. Bu Haji itu yang ngelihat. Dan jadi si gegok ini kayak milih-milih juga bang. Kenapa? Karena yang terakhir ini dia kambingnya banyak, yang tua nggak diambilin. Jadi yang kambing tua ini nggak digigitin, nggak dibikin nyari mati. yang muda. Iya. Oh, kayak PSK ya? Iya. Ini pusat sate kiloan, kan muda semua kan? Jangan kayak gitu dong. Iya dong. Lu lemes banget loh. Ini gue lanjutin ya. Iya, oke. Terakhir Nyi Aji itu yang melihat, dia melihat memang bentuknya besar banget katanya, anjingnya gede, tapi belakangnya itu kayak babi gitu kata dia. Oh, pantatnya ke belakangnya babi, depannya mukanya anjing, kepalanya anjing. Kepalanya anjing, karena kan gigitan anjing, bukan babi lah. Ya sudah, akhirnya dia lapor ke tokoh masyarakat, kita penelusuran, dia adanya itu yang kita tahu di kebun-kebun bang, dan mereka sangat amat pintar menurut orang warga setempat ya, warga daerah gua sendiri lah ya. Jadi pernah kita kayak ngeronda ataupun mencari mereka, itu kan di kebun-kebun gitu bang. Singkat cerita nih gue ya. Jadi kita kan bikin pos. Pos 1, pos 2, pos 3 nih. Nah, contohnya lu pos 1, gue pos 2. Buprot pos 3. Gua nggak manggil lu sebenarnya. Nah, lu merasa gue panggil kayak Bang Tebo gitu kan. Jauh nih posisinya bang. Nah lu nyamperin gua, tapi lu meninggalkan golok. Karena lu takutnya salah pos, paham gak lu? Kayak nandain pos lu di sini nih. Di salah satu pohon, yaitu pohon pisang. Udah lu tunjukin, lu nyamperin gua. Nggak bener kan gitu. Lah gua agak manggil lu. Lah lu tadi teriak-teriak kagak gitu ya. Akhirnya lu balik ke pos bang. Iya dong. Nah si goloknya ini di bawah. Tapi ada bekas darah. Oh, jadi dia tuh ngeletak di bawah. Iya, kan kalau nuncep di pohon kan, ya lu nuncepin apapun di pohon kan, ya nuncep apalagi pohon pisang ya, sama golok kan tajam lah ya. Tahu-tahu tuh golok di bawah tapi bau darah, jadi kayak bekas darah. I see. Iya, jadi dan pohon pisang itu nggak ada? Nggak ada sama sekali di situ. I see. Dan itu ya ada lah, maksudnya memang menyaksikan semuanya sih di situ. Jadi mereka pinter-pinter, kayak ya mungkin menurut gue sih itu sama ya, siluman-siluman juga lah ya. Iya, berarti kayaknya ya itu bisa juga sebenarnya bisa juga praktek dalam tanda kan itu
saksi, bukan saksi ya. Hmm. Jadi nggak ada kesaksian kalau dia tuh buat kekayaan atau apa gitu Iya, kan. memang. Jadi memang kemungkinan itu bisa juga sebenarnya buat kekayaan, atau kalau dari ini gue ya, dari kacamata gue dari cerita lo itu mungkin lebih ke ilmu atau kekuatan kayak gitu kali. Bisa loh. Kesaktian Bisa. kayak gitu. Jadi ya dia ya pasti siluman juga. Hasilnya ya. Yang namanya siluman kan tadi gue sempat bahas kalau siluman itu setengah manusia dan setengah jin. Dan kemungkinan besar adalah manusia yang berubah menjadi jin gitu. Ya menjual diri lah bang. Oh yes. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ceritanya kayak gitu sebenarnya banyak praktek-praktek yang apa ya? Dia tuh berubah menjadi hewan gitu ya. Kalau bahasa Harry Potternya animagus lah, lebih gampangnya daripada Lycanthrope gitu kan. Iya. Gue lebih gampangnya animagus gitu. Banyak praktek-praktek animagus yang menuntut kita tuh untuk berubah menjadi hewan gitu. Tadi anjing, terus tadi babi ngepet, terus tadi monyet, Ular, ular kayak gitu. Ya banyaklah binatang-binatang yang ya, binatang yang mengerikan. Bukan mengerikan. Binatang-binatang yang akhirnya sebenarnya itu binatang-binatang yang diharamkan kan. Oh iya. Iya kan? Iya. Yang untuk dimakan gitu. Iya, nggak boleh kan? Nggak boleh, tapi kita bersekutu dengan mereka gitu. Sebegitu butuhnya kah kita? Kayak gue dong. Iya dong. Iya. Ya itulah pokoknya buat sahabat rumput, tips dan trik untuk kalian menjadi cepat kaya. Iya. Kalau bagi kalian-kalian yang punya kesulitan keuangan kayak gitu. Tapi kalau pertanyaan gue pribadi buat lu nih bang, lu di antara yang itu, lu pilih mau yang mana bang? Kalau disuruh milih nih, lu milih yang mana? Lu tau dong otak gua. Blorong. Udah pasti nih blorong dong. Ya, walaupun ujung-ujungnya gua mati ya. Tapi kan setidaknya kamu cakep lagi ya. Iya. Oh gitu. Ya gue nggak tahu sih sahabat rumput berpemikiran yang sama apa ya enggak. Mungkin 80% itu 80%. bahaya juga ya. Ya pokoknya banyak informasi dari kita yang bisa kalian dapat lah ya. Bisa. Ya. Tapi jangan diikutin juga sih bang. Ya janganlah gitu. Karena yang mengedukasi aja ya. Dan berhubung gue memang lagi pusing kan ya. Iya. Oke teh, thank you sahabat rumput. Pokoknya tungguin episode kita selanjutnya pastinya di rumput ini. Dengan saya akan muncul terus di hadapan Anda. Bang Wicak Tebo. Oke lah. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, wajib like, comment, subscribe dan share juga. Komen. Iya tadi udah komen. Like. Jangan diulang lagi dong. Oke lah. Gue Wicak Tebo. Gue Hendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.